Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arya Pramudia dengan NIM 193020502026. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya pada mata kuliah Perancangan Arsitektur 4, yaitu dengan judul tugas merancang apartemen. Pada pendahuluan, latar belakang tugas dibuatnya tugas ini yaitu untuk kebutuhan akan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar manusia bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan. Penyediaan tempat tinggal sering menjadi permasalahan yang cukup sulit karena ketersediaan lahan yang semakin terbatas. Sementara di sisi lain, kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal semakin tinggi. Kota Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah berpotensi juga akan mengalami permasalahan ini di masa mendatang. Seiring pertumbuhan penduduk, yang nantinya tentu akan diikuti dengan kebutuhan akan tempat tinggal. Untuk mengatasi kondisi seperti ini, pembangunan secara vertikal menjadi solusi yang sudah banyak diterapkan di kota-kota besar, salah satunya dalam bentuk apartemen. Keberadaan apartemen yang semula disediakan hanya sebagai tempat tinggal, dalam perkembangannya semakin banyak menyediakan fasilitas-fasilitas penunjang kehidupan masyarakat modern yang semakin kompleks. Selain penyediaan penunjang di dalam gedung, keberadaan taman dan tempat rekreasi outdoor juga menjadi hal penting di dalam perencanaan apartemen ini, sehingga dituntut perencanaan tapak secara utuh dan menyeluruh, baik itu interior maupun eksterior. Apartemen ini direncanakan memiliki luas kurang lebih 10.000 meter persegi, dibangun sebagai bangunan tunggal bertingkat sedang, yaitu 6-7 lantai. Untuk kriteria desain, sebagai bangunan yang bertujuan komersil, pembangunan apartemen tentunya harus mempertimbangkan beberapa hal penting, antara lain yaitu yang pertama ada murah dalam proses konstruksi dan perawatan, kemudian yang kedua efisiensi dalam pemanfaatan lahan, yang ketiga efektif dalam penyediaan ruang sesuai kebutuhan. Kriteria ini nantinya harus diimplementasikan di dalam sistem ruang serta bangunan yang meliputi yaitu pada sistem struktur, sistem utilitas, sistem tata ruang, baik itu interior maupun eksterior, dan kulit bangunan. Kemudian rumusan masalah. Bagaimana merencanakan sebuah apartemen yang berada di wilayah Kota Palangkaraya dengan mempertimbangkan lahan yang terbatas, sesuai perhitungan kebutuhan lahan, dan berdasarkan tata guna lahan atau master plan Kota Palangkaraya 20 tahun ke depan. Tujuan, merancang dan membangun apartemen yang komersil, serta memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Palangkaraya dalam bertempat tinggal dan berdasarkan tata guna lahan atau master plan Kota Palangkaraya 20 tahun ke depan. Kemudian ini ada beberapa literatur yang saya ambil, yaitu ada definisi gedung bertingkat itu sendiri, yaitu bangunan bertingkat adalah bangunan yang memiliki lantai secara vertikal. Lebih dari satu gedung bertingkat dibangun karena keterbatasan lahan daerah perkotaan yang mahal. Kemudian ada definisi apartemen. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia apartemen yaitu tempat tinggal yang memiliki semua fasilitas seperti kamar tidur, kamar mandi, dan dapur yang terletak di bangunan bertingkat. Selain itu, apartemen adalah tempat tinggal yang tersusun dari beberapa ruang dengan dilengkapinya fasilitas rumah tangga. Haris 1975-20. Di sini saya membandingkan dua studi presiden yang sudah saya ambil, yaitu pada sistem bangunan, yaitu pada strukturnya. Di Senopati Suites menggunakan sistem struktur core dan kolom sebagai tambahannya, sedangkan di Al Avenue menggunakan sistem struktur core sebagai sistem struktur utamanya serta kolom pipi yang semakin ke atas kolom ini semakin ramping dengan ukuran kolom. Pada lantai dasar,
1,2 meter sama dengan 0,7 meter dan pada lantai teratas 1,2 meter kali 0,5 meter. Kemudian ada beberapa perbandingan yang lainnya. Kemudian di sini saya menyimpulkan atau menyusun beberapa ruang, yaitu yang pertama ada entrance hall, resepsionis, lobby, pos keamanan, lahan parkir luar, lahan parkir dalam, ruang apartemen, ruang keluarga, kamar mandi atau WC, dapur, ruang makan, ruang kamar tidur, ruang cuci atau laundry, ruang kerja, lift, tangga darurat, ruang CCTV, ruang HU, ruang pompa, ruang panel, ruang internet, ruang telepon, ruang elektrikal, ruang pemilik apartemen, ruang teknis, ruang karyawan, ruang administrasi, ruang tamu, ruang rapat, ruang kebersihan, ruang operasional, toilet umum atau WC, ruang informasi, kafe, restoran, minimarket, ATM, pusat kebugaran gym, ruang atau taman bermain, musola, serta ruang kesehatan. Dan di sini saya juga membuat persyaratan ruang yang nantinya akan dipenuhi dalam ruang-ruang yang saya rancang pada bangunan apartemen saya. Kemudian pada organisasi ruang, pada lantai basement, di sini saya merencanakan ada beberapa ruang, yaitu pada core-nya ada tangga lift, toilet, kemudian ada lahan parkir basement, ruang CCTV, ruang AHU, ruang pompa, ruang panel, ruang internet, ruang telepon, ruang elektrik. Kemudian pada lantai dasarnya yaitu ada ruang rapat, ruang teknis, ruang pemilik apartemen, ruang karyawan, ruang kesehatan, pos keamanan, resepsionis, entrance hall, lobby, tangga, lift, toilet, ruang kebersihan, operasional, ruang tamu, ruang informasi, serta ruang administrasi. Kemudian pada lantai duanya, yaitu pada bagian lantai penunjang, yaitu ada tangga, lift, toilet, minimarket, kafe, pusat kebugaran atau gym, ATM, serta restoran. Kemudian untuk lantai 3 sampai lantai 6, yaitu ada tangga, lift, toilet, unit apartemen A, unit apartemen B. Di sini saya merancang dua jenis unit apartemen. Yaitu pertama ada unit apartemen yang memiliki satu kamar, kemudian ada unit apartemen yang memiliki dua kamar. Kemudian pada program site. Site berada di Kalimantan Tengah Palangkaraya, Kecamatan Cikanraya, Jalan S. Parman nomor 60A. Panca Indera, kebisingan pada area site cukup tinggi karena lalu lintas pada Jalan S. Parman yang cukup padat. View pada area belakang site cukup menarik karena berhadapan dengan rawa serta penghijauan yang cukup. Kondisi geografi pada lahan yang merupakan tanah gambut pada area site juga jauh dari area TPA atau TPS sehingga tidak terdapat bau yang mengganggu. Pada sebelah kanan site terdapat toko aki. Kemudian pada area belakang site, itu pada bagian belakang site terdapat rawa yang berhubung dengan sungai. Kemudian pada samping kiri site terdapat rumah warga. Sedangkan pada bagian depan site terdapat rumah warga dan berhadapan dengan Jalan S. Parman. Di bagian depan site juga terdapat utilitas berupa jaringan listrik. Berikut beberapa analisa yang saya lakukan, yaitu yang pertama ada analisa sirkulasi. Analisa sirkulasi pada area set terbilang cukup padat, namun sirkulasi terbilang lancar dan lokasi set yang mudah diakses jalan utama yang digunakan sebagai jalur akses yaitu Jalan Es Parman. Pada analisa view, pada bagian depan set berhadapan langsung dengan jalan. Pada bagian kiri dan kanan set terlindungi rumah warga dan toko. Pada bagian belakang set berupa rawa-rawa. Nah, ini beberapa cara untuk yang saya lakukan untuk menyiasati permasalahan tersebut. Berikut ada analisa matahari. Penanaman pohon serta vegetasi dapat melindungi bangunan dan dapat menyaring terik cahaya matahari menuju site. Menggunakan sun shading di bagian bangunan yang menerima sinar matahari paling banyak.
Kemudian ada analisa angin dan hujan. Membuat drainase di sekeliling site yang berujung ke rawa-rawa di belakang site untuk menghindari adanya genangan air di sekitar site. Menanam pohon di sekitar site mampu membelokkan dan menyaring angin serta buka-bukaan pada bangunan membuat sirkulasi pada ruangan bangunan lancar mengalirkan angin yang masuk dan keluar. Nah, ada analisa kebisingan, membatasi sumber kebisingan dengan pagar dan pohon mampu mengurangi bahkan memantulkan bunyi bising. Penanaman pohon maupun vegetasi lainnya pada area site berhadapan dengan jalan mampu merefleksikan bunyi bising yang baik itu dari pengguna jalan maupun kendaraan. Kemudian ada analisa vegetasi, pembuatan taman pada area set apartemen memberikan efek sejuk sebagai peneduh dan memberikan kesan nyaman pada set apartemen. Pemilihan pohon dengan kanopi yang cukup lebar dapat menjadi shelter alami serta vegetasi yang terlihat cantik. Kemudian ada zoning yang saya lakukan, yang saya buat dari analisa-analisa yang sudah dibuat tadi. Baik itu analisa sirkulasi, analisa matahari, analisa angin dan hujan, analisa kebisingan, analisa view, maupun analisa vegetasi. Terdapat zoning makro, yaitu yang berwarna merah artinya kurang, yang hijau sedang, kemudian yang biru artinya baik. Kemudian zoning mikro, yang berwarna kuning artinya service, yang merah private, yang hijau semi publik, yang biru publik. Ide bentuk. Konsep desain, bentuk pada masa bangunan merupakan hasil bentuk analisis site yang telah dibuat dalam mengoptimalkan keuntungan atau potensi pada site. Contohnya seperti tata letak penghijauan pada site, sirkulasi baik itu berupa jalur masuk atau keluar pada site maupun sirkulasi udara. Perlindungan terhadap terik matahari dan hujan, mengurangi tingkat kebisingan, serta memberikan view menarik baik itu to site maupun from site. Pola pikir, merancang apartemen yang memanfaatkan tingkat potensial pada lingkungan site, guna menciptakan bangunan yang beriringan dengan alam dan komersil, serta menarik pembeli unit apartemen untuk memiliki hunian yang nyaman dan berkesan. Transformasi bentuk. Bentuk masa bangunan apartemen berasal dari hasil pengamatan analisa potensial site yang sudah saya lakukan tadi. Bentuk bangunan gabungan dari dua balok yang berdiri dan membujur. Balok sedikit digeser untuk menghilangkan bentuk yang monoton dan memberikan ruang untuk penghijauan di belakang set serta sirkulasi untuk masuknya kendaraan ke basement. Dari pergeseran dua balok kemudian ditambah cembungan tabung di bagian depan dengan material kaca, nantinya cembungan itu mampu menyebarkan cahaya pada ruangan. Hasil bentuk final dengan tambahan garis. Berikut sketsa bentuk yang saya buat. Berikut denah basement pada apartemen yang saya rancang. Denah lantai dasar, denah lantai 2, denah lantai 4 hingga 7. Kemudian berikut potongan AA, potongan BB, terdapat tangga darurat, kemudian tanah gambut, kemudian pondasi yang saya gunakan itu pondasi profile. Berikut tampak belakang, tampak depan bangunan, tampak kanan bangunan, tampak samping kiri bangunan.
Kemudian berikut site plan. Berikut isometri ruang pada unit apartemen 1, kamar dan 2 kamar. Terdapat WC, kamar tidur, ruang keluarga yang disatukan dengan dapur, serta ruang makan. Berikut pada unit apartemen dengan kamar 1, dengan 1 kamar. Terdapat ruang keluarga, dapur di bagian sini, kamar mandi, serta kamar tidur. Berikut isometri struktur. Saya menggunakan kolom berukuran 70 x 70, serta balok berukuran 70 x 35. Dengan menggunakan fondasi barpel serta core berukuran 10 x 22. Kemudian berikut sistem pemadam kebakaran aktif. Terdapat sprinkler, fire alarm, serta smoke detector. Terdapat roof tank pada bagian atas bangunan. Kemudian pompa. Sistem pemipaan. Terdapat septic tank di bagian belakang yang menampung air kotor. Kemudian pada pemipaan air bersihnya, yaitu terdapat roof drain, kemudian roof tank yang menampung air bersih, serta pompa yang memompa air. Berikut sistem jaringan listrik. Terdapat SDP, power panel, gardu PLN di bagian depan. Kemudian pada ruangan elektrikal terdapat genset, TKG, LPMDP, trafo, MPMDP. Kemudian terdapat KWH pada setiap ruangan, pada setiap unit apartemen. Pada apartemen juga menggunakan transportasi yaitu lift dari lantai menuju lantai yang lain. Berikut jaringan pengelolaan sampah. Terdapat tempat pembuangan sampah sementara pada setiap lantai, yang nantinya akan dibuang melalui lift sampah, kemudian ditampung pada bagian di lantai basement dan kemudian dibuang. Berikut perspektif eksterior bangunan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.